Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas strategi investasi saham dengan modal yang kecil ya teman-teman. Jadi ada banyak sekali pertanyaan mungkin ya bagi teman-teman yang belum tahu tentang investasi saham. Terus atau bagi teman-teman yang pemula di investasi saham. Sebaiknya ketika modal kita kecil tuh investasi saham itu seperti apa? Apakah menjadi trader, scalper, ataukah menjadi investor yang jangka panjang dengan memilih saham-saham tertentu? Nah, ini nanti kita akan bahas di sini, teman-teman. Jadi banyak sekali ya mungkin informasi yang beredar mungkin ya bahwa investasi saham itu mudah, investasi saham dengan apa modal kecil nanti bisa jadi besar misalnya. Kalau kita lihat judul-judul di YouTube atau di judul-judul berita misalnya, modal 10 juta jadi 1 miliar misalnya. Kelihatannya mudah dan gampang ya. Tetapi perlu teman-teman ketahui ya bahwa itu sebenarnya hanya judul teman-teman. Kalau kenyataannya ya nggak semudah itu ya. Jadi investasi saham itu memang investasi yang sangat berisiko tetapi berpotensi besar ya. Karena itulah maka investasi saham itu banyak disukai oleh investor-investor besar ya. Jadi orang-orang yang duitnya nganggur atau orang-orang yang nggak mau duitnya hanya ditabung saja, mereka akhirnya menaruh duitnya di saham dan saham-saham yang mereka pilih itu adalah saham-saham yang bagus. Nah, ketika kita punya modal yang kecil, taruhlah misalnya kita cuman punya budget 10 juta lah ya. Atau lebih rendah lagi misalnya kita punya modal 1 juta. Ya udah, kita taruh aja modal itu terus kemudian kita investasikan. Nah, yang paling penting adalah gaya investasi seperti apa yang kita mau buat ya. Kalau teman-teman terjebak di trading, scalping dan lain-lain itu, maka teman-teman akan ya cuman berkutar di situ aja. Di situ aja dan mungkin agak lucu juga ya. Ini ada teman saya juga ya, ini pengalaman lucu juga ya. Dia modal 1 juta, kemudian dia belikan saham ya. Dia belikan saham, kemudian kita dengan 1 juta misalnya dia beli saham Kutu misalnya. Kutu itu harganya berapa sekarang ya? Coba Kutu itu, ini sebagai contoh aja teman-teman ya. Kutu Nah, dibelikan harga Kutu di harga 68 misalnya ya. 68 itu dapat berapa lot coba? Kalau 100 lot coba. Total yang dimiliki berapa? Harga beli saham 68, total lot yang dimiliki 100 lot, harga jual saham misalnya 70 ya. Coba hitung. Ini cuma 698 totalnya ya. Kalau 1 juta berarti mungkin ini 150 lah ya, 150 lot. Coba. Ya, berarti 150 lot. Ya. Anggap aja lah 150 lot ya, teman-teman. Nah, ini 150 lot. Nah, total keuntungan dia 25.000 atau 2,5% ya. Ini kalau saham Kutu naik. Tetapi kalau saham itu turun, ya dia akan rugi misalnya 25.000 juga kalau turun 2,5% dan itu harian. Dan ketika lihat ini saya wah kok rumit banget ya. Jadi daripada teman-teman seperti ini lebih baik teman-teman fokus nambah modal. Jadi ini saran saya aja teman-teman. Nggak usah trading, nggak usah scalping. Fokus saja. Misalnya teman-teman beli saham punya dana 1 juta, beli harga saham sekarang itu kayak misalnya taruhlah apa ya? Yang harga murah itu anggap aja Adaro lah ya, Adaro ya misalnya. Adaro itu berapa?
Adaro sekarang berapa? Adaro 3.790. Sekarang udah naik ya. 3.790. 3.790. Beli Adaro ya misalnya ini teman-teman. Total lot ya ini paling satu lot ya, coba satu lot itu 100 sekitar bisa dua lot ini teman-teman, coba ya. Nah nanti kita jual, nggak usah dijual, anggap aja misalnya kalau dijual di 4.000 misalnya ya teman-teman. Ya ini ya, beli Adaro di ini sekitar 759. Jadi kalau teman-teman fokus ya di saham yang Adaro ini kan dia bagi dividen rutin ya, paling tidak di atas 10% lah setahun. Nah teman-teman tinggal fokus aja di sini. Ini dapat dua lot misalnya, terus nanti kita pakai average aja ya. Misalnya nih ya 3790 dapat dua lot. Nah ternyata nanti sama Adaro kok turun misalnya jadi 3.500 misalnya, beli lagi dua lot, kan jadi nambah terus nih portofolio teman-teman nih yang di atas nih loh, total nilai jadi 1,4, kemudian total lot jadi 4 lot. Punya dana lagi misalnya, kebetulan dapat bonus misalnya 2 juta, ya udah beli lagi misalnya harga 3.600, beli lagi 5 lot misalnya, nah jadi 3 juta. Nah sekarang total lotnya jadi 9. Nah ini model seperti ini nanti lama-lama tiba-tiba jumlah lot kita itu akan besar teman-teman, jumlah lot kita akan besar, dan karena kita nggak pernah jual ya nggak pernah rugi. Nah nanti ketika misalnya nanti bagi dividen misalnya ternyata kita punya dana lagi, misalnya harga 3.800 misalnya, punya dana lagi bisa sampai beli 20 lot misalnya ya, atau 21 lot biar pas ya. Ding. Nah akhirnya kan kita punya 30 lot, 30 lot saham Adaro dalam waktu 1 tahun. Nah kalau ini digulung terus ditambah terus dalam waktu 5 tahun atau 10 tahun, itu kita sudah punya mungkin ya sekitar 100 jutaan ya nilainya, dan jumlah lot itu akan bertambah. Dengan jumlah lot yang bertambah, maka ketika ada pembagian dividen ya kita akan dapat, kalau misalnya kita dividennya 15%, kalau total kita punya 100 juta ya kita dapat 15 juta, dan itu cash teman-teman. Nggak peduli sahamnya mau turun mau naik, nggak masalah, yang penting kita dapat dividen dari jumlah lot kita. Jadi kalau misalnya kita dapat dividennya, misalnya jumlah lot kita 100 lot ya, anggap aja lah 100 lot. Nah ini ya hitung aja ini, jumlah dividen misalnya kayak Adaro kemarin kan 400-an ya, jumlah lot kita punya misalnya 500 lot ya, pajak dividen ini berapa ini ya, biasanya itu 10 ya kalau nggak salah ya, 10% mungkin ya, 10 atau 15% ya, lupa, nanti dihitung aja di situ teman-teman. Nah ini dihitung ning, jadi jumlah dividennya dibagi 400, total lot yang dimiliki 500, maka kita akan dapat dividen 18 juta. Nah makin besar nih makin besar juga nih yang diterima, misalnya ini jumlah dividennya total lotnya misalnya 1000 lot, pajak dividennya 10%, anggap aja gitu ya, ini 1000 lot nih 10.000. Nah kita hitung, nah maka total dividen yang kita terima itu ya 36 juta teman-teman, kan lumayan ya, besar banget ya. Jadi kita fokus di jumlah lotnya, tapi kita pilih saham-saham yang bagus fundamentalnya, apalagi dividennya cukup besar. Jadi nggak usah bingung-bingung. Jadi kalau teman-teman punya dana, masukkan ke sekuritas. Kalau belum cukup nggak usah dibelikan saham, biarkan aja. Syukur-syukur teman-teman tahu ya timingnya ya.
timing yang tepat untuk masuk ke saham, misalnya kayak saham pertambangan yang bagi dividen itu adalah setelah kumdit. Setelah kumdit biasanya kan sahamnya longsor. Nah, itu baru masuk. Atau kita nunggu momentum saham itu terkoreksi dalam, misalnya saat krisis ya. Saat krisis baru kita masuk. Walaupun kita nggak bisa prediksi krisis ya, tapi sebelum krisis itu kan sebenarnya ada tanda-tandanya. Dan itu dana kita masukkan situ. Jadi kalau teman-teman punya budget 1 juta, lebih baik teman-teman nabung lagi ya. Bulan depan, wah siapa tahu nanti punya 500.000 masukkan ke sekuritas lagi. Bulan depan punya 500.000 masukkan ke sekuritas lagi. Ada bonus 2 juta masukkan sekuritas lagi. Walaupun nggak dibelikan saham nggak masalah. Nanti ketika saham yang kita incar itu harganya turun, baru kita belikan sahamnya. Ternyata kok sahamnya turun lagi. Oh, kita belikan lagi sahamnya, kita nabung lagi, nabung lagi, nabung lagi. Maka dalam waktu 5 tahun atau 10 tahun ke depan, teman-teman tuh portofolionya udah berkembang pesat. Daripada teman-teman trading dapat 25.000, 15.000 harian, besoknya lagi rugi 20.000. Ini ya akhirnya cuman capek doang, dapatnya capek. Sehari-hari kita harus mantau, tapi cuannya cuman segitu-gitu aja ya. Jadi ya lebih baik teman-teman pakai metode seperti itulah. Cari saham-saham yang dividennya besar. Setelah itu fokus di saham itu dan tambah lot, tambah lot. Kalau saham itu terkoreksi, tambah lot. Terkoreksi, tambah lot. Tadi nabung terus punya dana dingin ya. Kalau bisa dananya tuh dingin, jangan bukan dana utangan ya. Dingin, kita tabung lagi, kita tabung lagi, kita tabung lagi. Kalau teman-teman rutin nabung ya, misalnya sebulan 1 juta aja, maka dalam waktu 1 tahun udah ada dana 12 juta. Dalam waktu 10 tahun sudah ada dana 12 kali 10, 120 juta. Ini belum memperhitungkan kalau misalnya kita belikan sahamnya itu di harga bawah, kemudian dapat dividen, dividennya kita belikan lagi sahamnya, saham itu aja yang kita incar. Terus begitu nanti dividen lagi kita belikan lagi sahamnya, karena setelah pembagian dividen kan sahamnya itu turun, kita belikan lagi sahamnya di harga bawah. Jadi jumlah lot kita itu akan bertambah, misalnya tahun pertama 100 lot, tahun kedua harusnya kan 200 lot. Itu enggak 200 lot, karena dari 100 lot ini dapat dividen misalnya 15% atau dapat 15 lot, berarti tahun kedua itu udah 215 lot, udah naik 15 lot. Tahun ketiga udah naik lagi, bukan 300 lot tapi sudah 300 sekian lot. Jadi cepet banget ya digulung seperti itu. Oke, itu dulu teman-teman ya untuk untuk masukan aja bagi teman-teman ya, biar nggak capek trading scalping tapi akhirnya ujung-ujungnya malah rugi dan portofolio makin lama makin hancur. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.